pada saat pandemi itu kan customer tuh bener-bener kosong, nggak mau ke barber sama sekali, dan itu semuanya kedampak semuanya. Akhirnya bulan April itu kita tutup 2 bulan dan aku nge-stop pegawai-pegawaiku semua. Kalau aku paksain, sayang brandnya nih, brand yang baru aku bangun, aku nombokin itu semua, itu kan pasti malah gulung tikar pada akhirnya. Jadi aku gimana caranya untuk mempertahankan brandnya itu, yaitu stop dulu. Untungnya sih pada saat itu kerjaanku tuh masih ada yang lain, kayak kadang masih bisa menerima endorse produk apa segala macam. Nah untungnya untuk menutupi itu tuh masih ada pendapatan yang lain itu dari endorse produk, foto-foto, video apa segala macam, untuk mempertahanin brand itu loh. Sampai pada akhirnya kan bulan Juli pada saat itu aku baru mulai mencoba membuka lagi dengan posisi pegawai yang lain tuh sudah nggak ada, karena kan mereka kan 2 bulan itu kan juga butuh pemasukan juga. Akhirnya mereka mencari pekerjaan yang lain yang masih bisa menerima pekerjaan mereka. Cuman di situ pas waktu bulan Juli itu bertahannya ada Dwi sama Koido. Nah kita bagi hasil tuh di situ berbarengan sampai ke bulan November, pas kebetulan kontrak habis. Terus akhirnya kita memutuskan untuk mencari lokasi baru. Akhirnya pindah ke sini di Palagan. Kita bangun dari nol lagi tuh, bener-bener dari tanah kosong. Jadi pas kita mau mulai merencanakan di Palagan itu, aku udah mulai ngebikin nama Thanks for Solution, karena udah nggak bisa lagi nih aku ngebikin nama Tengku Fadi Studio. Karena yang sepengalaman aku, yang aku lihat ketika aku ngebikin nama Tengku Fadi Studio, trust orang tuh larinya ke aku semua. Apalagi orang-orang baru, ketika mereka melihat tuh potong di mana Tengku Fadi Studio, ketika mereka mau mencoba ke Tengku Fadi Studio pasti mencari nama Tengku Fadli terus. Sedangkan kan aku pengen ngebentuk tim, dan aku tuh pengen ngebentuk tim itu yang emang dasarnya orang-orang yang bertalenta gitu loh, yang emang skillnya bagus, punya tes yang bagus, dan aku pengen ngebentuk mereka tuh kuat semua. Paling nggak kayak ya seperti kayak Power Ranger lah, semuanya tuh kuat semua tuh, mereka tim, tapi ada satu ketuanya gitu loh yang warna merah, dan aku pengen nge-branding semuanya tuh terlihat semua. Makanya pada saat itu akhirnya tak ganti Thanks for Solution aja deh. Kebetulan Thanks for Solution itu singkatannya masih TFS juga, jadi nggak yang terlalu banyak keganti namanya gitu loh. Kalau misalnya disingkat masih TFS, kadang orang pun juga sampai sekarang masih kadang ada Tengku Fadi Studio, ada yang sudah paham Thanks for Solution. Jadi kalau untuk masalah brandingan yang jujur tuh lebih ke konsep desain di studio sih. Jadi kalau dulu waktu aku pertama kali mulai ngebikin di Pogung Tengku Fadi Studio itu karena aku tuh kan suka dengan art. Jadi di dalam studio itu emang penuh gambar-gambaran kayak mural-mural segala macam, terus bermain warna seperti warna pink, biru, warna hijau, warna oranye. Nah tapi secara tidak langsung tuh ketika orang yang belum tahu itu, sebenarnya kan itu kan emang rasa kesukaanku aja, aku tuangin, aku bentuk ke dalam studioku. Tapi ketika orang melihat, orang tuh mengira bahwa itu tuh ya emang brandingannya Tengku Fadli, bermain art segala macam, padahal nggak ada sama sekali niat untuk nge-branding itu. Makanya kayak agen brandingan ketika mereka ngelihat itu, ya itu tuh adalah salah satu brandingan yang jujur. Jadi ketika kita mau mengonsep studio kita, kalau yang aku tangkap ya udah, kamu nggak usah ngelihat patokan barber si A, barber si B dibentuk seperti itu. Karena kalau misalkan kamu membentuk brandingan itu ngikutin patokan yang lain, ketika berjalannya waktu kamu bakalan buntu sendiri. Konsep apa lagi nih besok yang aku bawa kalau misalkan bermain art? Kalau aku kan emang ya udah, aku yang suka ya udah aku tuang-tuangin terus aja di artnya kayak gitu loh. Jadi nggak akan kehabisan ide karena aku emang suka di bidang itu kayak gitu loh. Kadang kan kebanyakan kan orang kalau mau nge-branding pasti ngelihat patokan si A, patokan si B gitu. Jadi malah
kesannya jadi sama dengan yang lain. Gimana caranya? Barberku ya aku bentuk sesuai yang aku suka aja, bodoh amat aja mau orang suka apa segala macam. Kalau dulu pernah sempet ada beberapa orang yang bilang kayak, kamu ngapain ngebentuk barbershop tapi dicoret-coret kayak gitu. Kebanyakan kan barbershop tuh yang emang tempatnya bersih, clean segala macam. Ya nggak apa-apa, emang karena aku suka itu aja, aku membentuk karakterku sendiri. Ketika pas berjalannya waktu malah justru itu jadi sisi uniknya dilihat orang kayak gitu. Makanya itu kenapa dibilang brandingan yang jujur sama agen branding waktu itu gitu loh. Alhamdulillah sih masih kadang tercapai, kadang enggak. Cuman kalau aku sih sekarang untuk pandemi seperti ini tuh ya udah bertahan aja dulu. Maksudnya udah nggak yang mikir keuntungan yang besar. Karena keadaannya kan juga masih belum maksimal juga. Paling sih kalau untuk bertahan kayak gitu lebih untuk membangun trust orang-orang untuk masih berani datang ke studio, kayak lebih menjaga kebersihan studio, terus kayak keperlengkapan alat-alat gitu kan. Setiap kali habis motong langsung kita bersihin, kita semprot disinfektan. Mungkin kalau dulu cuman nyemprotnya di alat-alat, tapi kalau untuk sekarang kan lebih ke kursi-kursi juga. Terus kalau misalkan setiap kali nyukur harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan, lebih ke situ untuk membangun trust orang-orang. Oh di TFS ternyata bersih, tempatnya pun juga bersih gitu. Jadi kalau aku ngewanti anak-anak pun juga jangan sampai terlihat kotor segala macem. Sama lebih apa ya, sering bikin konten aja, karena kan di pandemi kayak gini kan orang-orang juga jarang juga mau keluar, kayak lebih bermain HP di rumah segala macam. Tapi kan kalau misalnya kita ngebikin konten kan mereka ngelihat, oh ternyata di TFS bikin konten seperti ini asik ya. Itu kan secara tidak langsung membangun trust mereka juga. Tapi ketika pandemi ini selesai, mereka bisa berbondong-bondong untuk nyamperin ke kita lagi kayak gitu. Gejalanya cuman ya 2 minggu. Teman-teman yang belum bisa buka barber segala macam karena kondisi seperti ini, atau misalkan barbernya sepi, orang-orang takut untuk ke barber, mungkin kalian bisa mencoba layanan home service, potongin rambut ke rumah, ditawarin aja customernya. Kalau kondisi seperti ini tuh ya kita harus pinter-pinter ngejemput bola lah, jangan sampai kita nunggu bola. Masuk bro. Wih, Halo. Widih, Apa datang juga. kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kalau sehat ya? Sehat-sehat lo gimana? Ya sehat. Tumben nggak ke studio? Iyalah, kan kondisi lagi Lagi begini, kayak bro. gini ya. Ya Betul. kita di studio tuh juga lagi ngelayanin delivery juga. Jadi buat customer-customer yang takut untuk ke studio, kita bersedia untuk datang ke rumah. Wah, pas banget sih itu bro. Gitu. Kebantu banget gua. Iya, mau cukur di mana nih? Sini aja yuk. Di sana? Boleh yuk, let's Ya, go, let's go. Boleh. Bro. Oke, Caka, thank you banget ya. Thank you banget juga. Nanti kalau misalkan butuh panggilan lagi, calling aja. Pasti bro. Thank you ya, makasih Sukses, banyak ya. Ya. Hati bro. Yuk, siap. Gue lanjut ya. Ya.
Kalau untuk mikirin yang keuntungan besar tuh untuk sekarang aku nggak terlalu mikirin itu dulu. Yang penting jangan sampai brand ini tuh hilang karena pandemi seperti ini. Ya kita bertahan aja lah dulu untuk sekarang, sabar-sabar aja dan nikmatin. Kita pasti bakalan bisa ngelaluin ini sih, semangat aja terus, pelan-pelan pasti bakalan bisa mereda kok. Nikmatin aja, mau kayak gimana lagi ya.